Tuhan hadir tempat ini Tuhan. Bersama setiap kami yang hadir pada sore hari ini. Kami mau sujud menyembah Engkau. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Nama di atas segala nama. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Bersama-sama kita mau menyembah Tuhan lebih dalam dan kita lagu dari awal besar dan rancangkan karya. Sadar karya. Amin. Adilah Allah caramu. Raja segala Dia Maha Kuasa. Bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus, segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Benar Tuhan, layaklah semua bangsa memuji dan menyembah Engkau, karena Engkau Raja di atas segala raja, Raja kami yang mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu setiap pribadi kami Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami bersyukur atas kebaikan Tuhan sepanjang satu minggu ini. Tuhan sudah menjaga kami, memelihara kami, bahkan memberkati setiap pribadi kami Tuhan. Saatnya Tuhan sore hari ini kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Sebabnya Tuhan kami mohon kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Amin. Engkau menjamah setiap pribadi kami Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami mohon juga Tuhan Engkau pimpin kami dari awal ibadah kami sampai penghujung ibadah kami Tuhan. Segala kuasa yang bukan daripada Engkau sore hari ini, yang berani mengganggu pikiran kami, di dalam nama Yesus Kristus Engkau beritakan keluar dari tempat ini Tuhan, supaya kami dengan leluasa memuji dan memuliakan nama-Mu sore hari ini Tuhan. Engkau kuasai hamba-Mu Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya Dia memimpin kami dengan leluasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Baik, terima kasih Pak Jonathan yang sudah berdoa bagi kita. Kita akan memuji Tuhan Bapak Ibu. Siapa memuji Tuhan? Asa kita sama-sama bangkit berdiri ya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena segala puji syukur hanya bagi Tuhan.
sabda firman Tuhan pada sore hari ini. Hati kami Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, samalah kami Tuhan, sama hati kami Tuhan, kebuntak hati kami yang keras Tuhan, basahi hati kami yang kering Tuhan, sama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu saat ini Tuhan. Bapa di dalam surga yang berkuasa di atas segala kuasa. Bapa segala kami sangat bersyukur sore hari ini Tuhan. Buat hidup kami, buat kesehatan kami, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi hidup kami selama ini Tuhan. Bapa di dalam surga, kini tiba saatnya kami mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kini kiranya Tuhan mengisi hati kami dengan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu itu berbicara di dalam hati kami Bapa, dan tertanam di dalam pikiran kami masing-masing Bapa. Biarlah firman-Mu hidup di dalam hati dan pikiran kami Bapa. Bapa di dalam surga manan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, baik, terima kasih Mama Iksan yang sudah berdoa bagi kita. Oke, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, oke. Mari Bapak Ibu kita buka hati kita. Kita fokuskan pikiran kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Karena hati kita menentukan firman Tuhan itu tertanam dalam hati kita dan bertumbuh, atau sebaliknya mungkin firman Tuhan itu tidak masuk dan akhirnya mati di dalam hati kita. Ya, karena pada sore hari ini kita akan berbicara yang mengenai
bagaimana supaya benih firman bertumbuh di dalam hati kita. Ya, jadi khususnya kita akan belajar tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Jadi Yesus memberikan perumpamaan mengenai setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan setiap firman Tuhan yang ditaburkan, ya, itu bisa mati atau bisa juga bertumbuh bahkan menghasilkan buah 100 kali lipat. Nah, oke, baik Bapak Ibu, kita langsung aja membaca teks firman Tuhan ini dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-15. Mungkin Mama Iksan yang biasa baca bagus. Oke. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh ke tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dari semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang subur, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Oke, baik. Demikian pembacaan kita pada sore hari ini, ya. Jadi Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang benih yang ditaburkan, ya. Jadi tanah itu menggambarkan hati kita, ya. Ya, seperti Bapak Ibu yang jadi petani, ada tanah yang subur, ada tanah yang tidak subur, ada yang berbatu-batu yang nggak bisa tanam sedikit pun tanaman di sana, ya. Nah, tetapi benih itu adalah firman Tuhan, ya. Penabur itu adalah Allah sendiri yang sedang menaburkan firman Tuhan di dalam hati kita, ya. Jadi respon kita terhadap firman Tuhan yang disampaikan, yang ditaburkan, ya, itu menentukan kita itu
diberkati oleh firman, atau firman itu tidak bertumbuh di dalam hati kita. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam Lukas 8 ayat 4 sampai 15 yang tadi sudah dibacakan, ada 4 tanah hati, ya, atau 4 tanah hati kita, ya. Hanya satu yang baik, tanah hati yang baik, di mana firman itu ditaburkan dan firman itu bertumbuh. Tapi 3 tanah hatinya itu tanah hati yang tidak subur. Ya, baik, kita akan melihat satu persatu, ya, dari ke-4 tanah hati ini. Yang pertama adalah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ya, ada seorang penabur yang keluar menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Jadi sebenarnya penabur ini tidak punya tujuan untuk menaburkan benihnya sembarangan, tetapi benih itu jatuh sendiri, akhirnya jatuh di pinggir jalan. Ya, biasa kan Bapak Ibu ada padi atau jagung yang jatuh di pinggir jalan, pasti yang pertama ya diinjak-injak orang, ya. Yang kedua datang burung-burung, datang makan satu-satu sampai habis. Jadi tidak akan bertumbuh karena sudah diinjak orang dan sudah ada burung-burung yang datang dan kemudian memakannya sampai habis. Ya, itu artinya benih firman yang ditaburkan kepada hati yang mendengar firman, namun sekedar hanya mendengar firman, namun tidak mau membuka hatinya untuk firman. Akhirnya datanglah iblis mengambil firman itu dalam hatinya, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ya, hati yang dimana benih ditaburkan di pinggir jalan itu seperti ketika kita dengar firman Tuhan, kita bilang, oh bagus juga ya. Hanya isi otak kita aja Bapak Ibu, ya. Tapi kita tidak pernah serius untuk melakukan firman yang kita dengar. Ada tipe orang Kristen yang seperti itu, dia dengar aja. Malahan ada orang pendeta sampaikan firman Tuhan tapi mulut kering, dia masih main kepo. Jadi pikirannya di tempat lain, karena iblis sudah mencuri firman itu di dalam pikiran dan hatinya. Ya, ada yang mendengar firman Tuhan malah ngobrol sama teman yang lain. Akhirnya firman yang disampaikan itu tidak masuk di dalam hati kita. Jangan masuk di pikiran juga nggak masuk, karena lagi ngobrol sama orang lain. Ya, nah, akhirnya dia dengar firman Tuhan tetapi tidak masuk di dalam hatinya. Ya, kenapa? Karena itu sudah mencuri benih firman Tuhan itu. Ya, nah, akhirnya pulang ditanya istrinya, tadi pendeta khotbah apa? Wah, pendetanya lucu. Lupa juga, lucu sekali pendeta itu. Ditanya firman, dia jawab yang lain, lucu pendetanya, banyak humornya. Jadi senang itu hanya humornya aja, dia senang Bapak Ibu, ya. Firman itu jadi nggak tahu apa yang disampaikan itu. Ya, nah itu di gereja kita tidak ada, ya, karena gereja kita hanya sedikit, ya. Tapi di gereja-gereja yang besar seperti itu, pendeta khotbah setengah mati, mereka ngumpul di belakang merokok. Enggak dengar lagi di depan itu. Rokok cerita mau kosong Bapak Ibu, ya. Tapi rokok habis baru masuk. Bagaimana firman Tuhan mau masuk di dalam hati, ya? Di pikiran pun nggak masuk, ya. Orang pendeta khotbah dia rokok di belakang cerita yang lain lagi gitu, ya. Nah, nanti dia lihat, oh sudah mau selesai firman Tuhan, baru dia datang duduk. Kedua adalah benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Jadi sebagian benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Ya, ayat 6 itu, ya. Artinya benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menerima dengan gembira, tapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan pada masa pencobaan mereka menjadi murtad. Ya. Nah, ini adalah tipe orang yang dengar firman Tuhan dan terima dengan gembira. Ini bagus sekali firman ini Pak Pendeta, mantap khotbahnya katanya. Tapi gitu aja Bapak Ibu, ya. Tidak menerimanya, bilang bagus, mantap khotbahnya, ya.
tapi mereka tidak hidup oleh karena firman, tidak berakar di dalam firman. Ya, ibarat kalau Bapak Ibu ada batu-batu, kalau kita tabur padi atau jagung di batu-batu, bisa tumbuh nggak? Pasti nggak tumbuh, ya. Mau tumbuh nggak ada tanah ya untuk berakar, tidak ada air, ya, maka pasti akan mati, ya, karena ditaburkan di atas batu-batu. Janganlah menjadi tanah hati yang berbatu-batu ini, ya. Karena tanah hati yang berbatu-batu tidak berakar, ya. Kita akan melihat lagi yang ketiga, ya. Benih yang ketiga adalah benih yang ditaburkan di semak berduri, ya. Sebagian lagi jatuh di tanah semak berduri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpit sampai mati. Ayat 7 itu, ya. Ya, ada benih penabur, seorang penabur menaburkan benih di semak berduri, ya. Jadi semak-semak yang berduri dia lempar aja ke semak itu, mau tumbuh atau tidak tumbuh, ya tidak peduli, penting sudah ditaburkan, ya. Ya, otomatis semak berduri ini mungkin tumbuh juga, ya, benih itu, ya. Tapi kalau berumput berduri akhirnya tidak jadi tumbuh, ya, mati sebelum berbuah, ya. Masih segini dihimpit banyak rumput, ya nggak tumbuh, rumputnya yang paling tinggi dia mati. Jadi kebun kita juga seperti itu, ya. Kalau kita tabur benih terus kita nggak pernah lihat, datang rumput lebih tinggi dari tanaman, ya mati tanaman itu, Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, firman Tuhan bilang bahwa yang jatuh di semak berduri adalah orang yang telah mendengar firman Tuhan, tetapi di dalam pertumbuhannya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan, kenikmatan duniawi. Hati yang cenderung ingin menikmati kesenangan duniawi daripada mentaati firman Tuhan. Ya, ini orang yang dengan firman Tuhan ya sudah terima dalam hati sebenarnya, ya. Tapi karena banyak masalah, keinginan mereka banyak mau mengejar hawa nafsu duniawi, keinginan duniawi, harta duniawi, akhirnya firman Tuhan itu tidak bertumbuh, ya. Tanah hati yang seperti semak berduri, ya. Mereka mendengar firman Tuhan sebentar saja, kemudian datang masalah, pencobaan, mereka mulai meninggalkan Tuhan, ya. Tapi orang Kristen yang bertumbuh adalah ketika ada masalah yang datang, ada persoalan datang, justru mereka tetap kuat di dalam Tuhan dan tetap mengalami pertumbuhan, ya. 4 yang harus kita miliki sebagai orang percaya, yaitu benih yang ditabur di tanah hati yang baik. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Yang jatuh di tanah hati yang baik adalah orang yang telah mendengar firman Tuhan dan menyimpannya dalam hatinya dengan baik dan mengeluarkan buah di dalam ketekunan. Oke, Bapak Ibu, apa artinya? Tuhan Yesus berkata, tanah hati yang baik itu adalah orang yang mendengar firman, kemudian menyimpan firman itu dalam hatinya, dan kemudian melakukan firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan, mengimani firman Tuhan itu. Maka firman Tuhan itu bertumbuh di dalam hati mereka, dan mereka menghasilkan buah, katakan sampai 100 kali lipat, ya. Jadi tanah hati yang baik ini seperti Bapak Ibu tanam padi itu harus dibajak dulu, ya, dibajak dulu, kemudian dikasih air, karena dihaluskan lagi, ya, kemudian ditabur satu-satu. Pakai jaraknya itu, ya, 5 cm, 10 cm, nggak tahu, ya, pokoknya ada jaraknya. Aduh, baik itu. Maka biasanya padi itu akan subur, ya, buahnya akan banyak, ya, dikasih pupuk tambah subur, ya. Tapi kalau kita tidak bajak lagi, langsung tabur-tabur aja, ya, nggak akan menghasilkan apa-apa. Kita renungkan, ya, 3 benih hati yang kita jangan tiru, ya. Tapi benih hati yang keempat, yaitu benih hati yang ditaburi di tanah hati yang baik. Kita minta sama Tuhan, Tuhan jamah hati kita,
supaya hati kita menjadi hati yang baik, yang gembur ketika firman Tuhan ditaburkan. Firman itu bertumbuh di dalam hati kita. Amin. Kalau hati kita keras, ya, hati kita tertutup untuk firman Tuhan, maka kita mungkin berapa orang sini dengan firman Tuhan yang sama, tapi berkatnya berbeda. Ada yang pulang, oh dapat berkat firman Tuhan luar biasa, tapi ada yang biasa aja firman Tuhan. Saya nggak dapat sesuatu hari ini. Tergantung tanah hati kita. Saya percaya kalau Bapak Ibu datang ke tempat ini dengan hati yang rindu akan firman Tuhan, hati yang haus akan firman Tuhan, Bapak Ibu pulang di tempat ini, Bapak Ibu akan dipuaskan oleh firman yang kita dengar. Tapi kalau kita datang hanya sekedar datang, ya kita pun pulang nggak mendapatkan sesuatu. Ya, sebabnya firman Tuhan berkata kepada kita, jangan miliki tanah hati seperti benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ya, jangan juga memiliki tanah hati yang berbatu, karena tidak akan pernah benih firman itu bertumbuh di dalam tanah hati yang berbatu. Dan jangan memiliki tanah hati yang disemak berduri. Ya, orang ini dengar firman Tuhan, terima firman Tuhan sebentar aja. Ya, setelah itu tidak lagi mentaati firman Tuhan. Ya. Nah. Dan orang yang seperti ini yang banyak murtad. Jadi yang tadi Tuhan Yesus bilang, mereka akan menjadi orang yang murtad. Itu tipe yang ketiga ini Bapak Ibu ya. Ya. Itu mereka yang dengar firman Tuhan, tapi mereka tidak mempercayai firman Tuhan. Mereka lebih percaya kepada dongeng-dongeng, kepada apa kata orang, ya, kepada ajaran-ajaran yang sesat, dan akhirnya mereka menjadi murtad. Ya. Karena sekarang banyak juga ajaran sesat. Renungan firman Tuhan kita pada sore hari ini, karena firman yang kita dengar, kita minta Tuhan tanamkan dalam hati kita. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu dari awal ibadah kami sampai akhir ibadah kami Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami Tuhan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami tahu setiap pujian dan penyembahan kami akan melihat berkat Tuhan dari surga akan turun kepada kami yang memakai lidah dan mulut kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Kami tahu, kami percaya bahwa ada tangan Tuhan yang begitu kokoh yang memegang kami Tuhan. Dan ketika Tuhan memegang kami, tidak ada satu tangan manapun yang dapat membinasakan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon tangan Tuhan yang ajaib, tangan Tuhan yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan, tangan Tuhan yang penuh dengan mujizat dan keajaiban menyertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami yang bekerja di pasar-pasar Tuhan, lindungi dan Tuhan berkati pekerjaan kami. Kami yang bekerja sebagai penjual keliling dari kampung ke kampung Tuhan, menyertai, melindungi, menjaga, serta menyediakan berkat yang berlimpah bagi kami Tuhan. Kami juga yang bekerja di toko-toko, tukang parkir, tukang ojek, dan juga ibu rumah tangga sekalipun.
Dan semua pekerjaan kami yang lain yang tidak sempat kami hamba sebutkan satu persatu. Menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kiranya berkat-Mu yang melimpah turun atas segala pekerjaan kami Tuhan. Berkatilah rumah tangga kami, berkatilah pekerjaan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi kesehatan kami. Tuhan berikan kesehatan kepada kami. Kami mengucap syukur kami masih sehat sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan-Mu. Tapi jika ada jemaat-Mu yang sakit, kami berdoa kiranya mujizat dari surga menyembuhkan dan memulihkan setiap penyakit kami. Dan minggu ini Tuhan kami perkatakan dengan iman, Tuhan kiranya memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai kami Tuhan. Kami tahu dalam hidup kami ada kuasa di tangan kami. Engkau berkata kami akan menumpangkan tangan kepada orang yang sakit dan mereka disembuhkan. Dan kami akan menumpangkan tangan kepada tubuh kami dan tubuh kami akan disembuhkan. Karena kami percaya sebab tangan kami hanya tangan manusia. Tetapi ketika kami mengimaninya, ada tangan Allah yang bekerja melalui tangan kami Tuhan. Tuhan, urapi kami, berkati setiap kesehatan kami, agar kami sehat dan bisa bekerja Tuhan. Dan hamba juga berdoa Tuhan, bagi umat-Mu yang banyak pulang ke Sumba, Tuhan lindungi di kapal sampai mereka di Sumba dengan selamat. Dan banyak juga jemaat Tuhan yang sedang berada di Sumba, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa kembali lagi di bulan depan bersama-sama dengan kami Tuhan. Tuhan jaga lindungi mereka, Tuhan sertai mereka di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang juga dari tempat ini menuju rumah kami masing-masing. Motor, mobil yang kami pakai Tuhan lindungi. Tutup bungkus dengan darah-Mu sampai kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah kami akan berdoa, doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dengan iman. Tuhan akan memberkati-Mu. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah dan kemuliaan-Nya. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin.